Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Septi Nurul Aini, SPMSI, selaku dosen penguji saya pada hari ini. Hmm. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Septi Nurul Aini, SPMSI, selaku dosen penguji saya pada seminar proposal hari ini. Saya, Aurora Bilqis Ramadanti, akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pupuk Organik Cair, Ampas Tebu, dan Air Cucian Beras pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kangkung Darat. Sebelum kita lanjut ke yang lain, kita perlu mengetahui latar belakang mengapa saya meneliti eh, judul tersebut. Jadi, kangkung darat dikelompokkan ke dalam famili Convolvulaceae, yaitu sayuran daun khas tropis berwarna hijau yang memiliki cita rasa gurih. Namun sayang, tanaman ini berumur pendek sebab masa produktivitasnya hanya semusim. Nah, produktivitas tanaman kangkung di Provinsi Banten itu berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 sebanyak 12.388 ton. Jumlah ini sayangnya turun 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.244 ton. Dengan begitu, penggunaan pupuk organik cair, ampas tebu, dan cucian beras diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman kangkung ini. Pupuk ini mengandung unsur hara makro dan mikro, serta mikroorganisme yang membantu dalam meningkatkan klorofil daun, proses fotosintesis, vigor tanaman, dan daya tahan tanaman terhadap kekeringan. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu apakah pemberian pupuk organik cair ampas tebu dan air cucian beras ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk organik cair berbahan dasar ampas tebu dan air cucian beras pada pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat itu sendiri. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kangkung darat merupakan jenis sayuran yang dapat tumbuh cepat di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan waktu panen selama 4-5 minggu. Tanaman ini bernilai tinggi yang berfungsi sebagai fitoremediator. Cara tumbuh dari tanaman tersebut tidak terlalu rumit dan dapat tumbuh baik tanpa pupuk organik. Pupuk organik cair ampas tebu dan air cucian beras dalam proses pembuatannya memerlukan waktu yang lebih cepat daripada pupuk organik padat. Ampas tebu sendiri memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah dapat memperbaiki struktur tanah karena mengandung nutrisi untuk tanaman melalui unsur hara mikro dan makro yang diperlukan tanaman. Pemberian pupuk ampas tebu dapat mempengaruhi tinggi batang, panjang daun, lebar daun, dan perkembangan daun dari tanaman kangkung itu sendiri, dengan memberikan nutrisi unsur hara makro yang berupa N, P, dan K, serta unsur hara mikro berupa Cu, Zn, dan Ca. Berikut ditampilkan bagan skema kerangka pemikiran penelitian dari pemberian pupuk organik cair berbahan dasar ampas tebu dan air cucian beras. Pemberian POC ini tentu saja dilakukan, diaplikasikan dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk mengetahui mana dosis yang lebih mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman kangkung itu sendiri. Seperti itu. Lalu untuk eh, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat dosis pupuk organik cair ampas tebu dan air cucian beras terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka.
Di tinjauan pustaka ini sendiri, seperti yang dibilang tadi, bahwasannya kangkung itu berasal dari negara India yang mudah dibudidayakan di iklim tropis. Tanaman ini merupakan tanaman yang berumur pendek dengan ciri daun panjang, runcing, berwarna hijau, memiliki bunga yang putih, dan termasuk ke dalam tanaman dikotil. Lalu untuk akarnya sendiri, dia itu akarnya tunggang. Syarat Syarat tumbuh dari tanaman kangkung itu sendiri adalah kondisi cuaca yang tidak terlalu panas dan media tanah yang gembur atau mengandung bahan organik. Kangkung kenapa dibudidayakan di Indonesia? Sebab kangkung mengandung gizi yang cukup tinggi, yaitu ada protein, serat, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin C, vitamin B1, dan lain-lainnya. Lalu, POC sendiri atau pupuk organik cair dari ampas tebu dan air cucian beras ini merupakan pupuk cair hasil fermentasi yang dapat menyediakan unsur hara berupa nitrogen, fosfor, dan kalium untuk pertumbuhan kangkung darat. Selanjutnya yaitu ada bahan dan metode. Untuk waktu dan lokasi penelitiannya dilakukan pada bulan November sampai Desember 2025 yang berlokasi di Rumah Kaca Laboratorium Lapang Terpadu, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahannya, yang pertama alat yaitu saya menggunakan meteran, kertas, ballpoint, jerigen, tempat pengomposan, polybag, kamera handphone, gelas ukur, tabung ukur, botol aqua 1,5 liter, dan timba. Untuk bahannya ada benih kangkung darat, 2 kilogram ampas tebu, 1 liter air cucian beras, larutan gula merah, 140 ml EM4, air, tanah, dan kompos. Untuk metode penelitiannya sendiri, saya menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 6 kali. Sehingga penelitian saya ini diperoleh 24 satuan percobaan yang disusun secara acak dengan perlakuan K0 yaitu kontrol, K1 yaitu POC, ampas tebu dan air cucian beras dengan dosis 50 ml per liter, K2 POC ampas tebu dan air cucian beras dengan dosis 75 ml per liter, K3 yaitu POC ampas tebu dan air cucian beras dengan dosis 100 ml per liter. Dari data yang akan diperoleh, jika hasil analisis ragam perlakuan menunjukkan berpengaruh nyata, maka pengujian selanjutnya dilakukan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT pada taraf 5%. Pelaksanaan penelitiannya yaitu ada persiapan media tanam, penanaman benih, pemberian POC ampas tebu dan air cucian beras, pemanenan, dan pengamatan. Untuk variabel yang diamati itu kurang lebih ada tinggi, jumlah daun, warna daun, berat dari tanaman itu sendiri, dan lain-lain. Itu untuk variabel pengamatan utama. Sedangkan variabel pengamatan pendukungnya ada analisis tanah dan ya hanya ada analisis tanah. Dan baik, sekian presentasi proposal saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.